Hai, aku dari kelompok Duo. Nah, kali ini aku akan mengikuti kegiatan modul Nusantara di Cagar Budaya Candi Muara Jambi. Let's go. Nah, ini nih kita baru tiba di gerbang Candi Muara Jambi. Di sini kita jalan menuju museum. Yuhu, ini adalah museum yang ada di Candi Muara Jambi. Nah, di museum ini banyak banget peninggalan-peninggalan oleh sejarawan yang ditemukan di sekitar daerah candi. Kalau yang ini, Anggun, teman sekamarku. Oke, lanjut. Kalau yang ini kawasan Cagar Budaya Muara Jambi. Nah, dari hulu sampai hilir yang dipisahkan oleh Sungai Batanghari. Ternyata luas banget ya. Patung ini adalah patung gajah bermahkota, ditemukan di kompleks Candi Kota Mahligai. Namun sayangnya, patung ini sudah tidak utuh kembali. Nah, kalau patung ini adalah arca berwujud seekor gajah dan seekor singa. Ditemukan juga di kompleks Candi Kota Mahligai. Nah, kalau yang ini namanya batu Padma, fungsinya untuk kegiatan ritual. Di pojok lubang itu terdapat kelopak teratai yang menyimbolkan kesempurnaan. Dua batu ini bernama umpak batu. Umpak batu ini ditemukan di bangunan bata kompleks Candi Kedong 1. Batu yang menyerupai bunga teratai ini bernama Padmasana. Padma ini melambangkan kesucian dalam agama Buddha dan berfungsi sebagai landasan. Batu satu ini juga termasuk Padmasana walaupun bentuknya berbeda. Batu ini ditemukan di Percandian Muara Jambi. Batu ini juga termasuk Padmasana yang berbentuk silindrik, namun ditemukan di Candi Astano. Ini adalah arca Prajna Paramita. Dalam ajaran Buddha merupakan dewi kejaksanaan. Dengan sikap tangan Dharma Cakramudra atau memutar roda Dharma. Sikap tangan ini memiliki arti apabila Anda sedang sakit dan saya sehat, maka saya akan tukarkan kesehatan saya dengan rasa sakit yang Anda rasakan. Selanjutnya adalah Makara. Makara sendiri merupakan sosok menjaga yang selalu di depan pintu masuk candi. Dalam mitologinya, Makara ini menggambarkan gabungan binatang seperti garuda, gajah, ikan, dan ular. Makara ini ditemukan di Candi Gungkung, kawasan Percandian Muara Jambi. Nah, untuk panci besar ini namanya belanga, terbuat dari perunggu. Biasanya belanga ini sebagai tempat penyimpanan air suci. Oh iya, candi yang berada di Jambi memiliki perbedaan dengan candi yang berada di Pulau Jawa. Salah satunya, patung penjaga. Biasanya, patung penjaga di wilayah Jawa memiliki taring yang menunjukkan sosok yang menyeramkan. Hal ini berbeda dengan patung penjaga di wilayah Jambi yang tampak tersenyum. Hal ini menunjukkan bahwa siapa saja yang ingin belajar di universitas atau candi ini diterima dengan senang hati. Nah, kalau yang ini merupakan Padmasana, namun berasal dari batu bata. Seperti Padmasama yang lainnya, Padmasama ini berupa kelopak bunga teratai sebagai lambang kesucian. Barang pecah belah yang terbuat dari bahan batuan dan porselen ini sering disebut dengan keramik. Benda seperti ini ditemukan di kawasan Percandian Muara Jambi dalam kondisi relatif tidak utuh. Bentuk keramik yang ditemukan cukup bervariatif, diantaranya seperti guci, piring, mangkuk, botol, kendi, tulup cepuk, dan figura binatang. Dari hasil pengamatan menunjukkan bahwa keramik ini pada umumnya didatangkan dari negeri Cina dan dibuat pada periode dinasti Tang hingga dinasti Qing. Selanjutnya adalah tembikar. Tembikar merupakan barang yang terbuat dari tanah liat yang dibakar pada suhu 350 derajat hingga 1000 derajat Celcius. Barang tembikar yang ditemukan di kawasan Percandian Muara Jambi seperti kendil, figuran, genteng, jala, jambangan, dan lain sebagainya. Tembikar ini dibuat dengan teknik pengerjaan roda putar dengan permukaan luar diumpam warna kemerahan. Selanjutnya, ini terdapat koleksi batu bata hasil pengupasan pembugaran candi-candi yang berada di kawasan Percandian Muara Jambi. Selanjutnya, untuk benda-benda ini merupakan aksesoris dan bagian dari arca.
Nah, uniknya di sini ditemukan juga lonceng. Selanjutnya di sini ada temuan mata uang dari tahun ke tahun. Untuk yang pertama, mata uang yang ditemukan di Candi Gedong 1 ditemukan sekitar tahun 1996. Kemungkinan mata uang ini digunakan pada periode Yuan Yu kisaran 1086 sampai 1094 Masehi. Mata uang yang ditemukan pada Candi Gedong 1 pada tahun 1996 kemungkinan digunakan pada periode Qing-Te kisaran 1004 sampai 1008 Masehi. Ketiga, mata uang yang ditemukan di Candi Gedong 1 sisi dalam pagar keliling pada tahun 1996 kemungkinan pada periode Pao Yuan kisaran 1038 sampai 1040 Masehi. Keempat, ada mata uang yang ditemukan di Candi Gedong 1 sisi dalam pagar keliling pada tahun 1996 kemungkinan pada periode Tianzheng kisaran 1023 sampai 1032 Masehi. Kelima, ada mata uang yang ditemukan di Candi Gedong 1 di dalam pagar keliling pada tahun 1996 kemungkinan pada periode Chengchun kisaran 1101 hingga 1102 Masehi. Ya, ada mata uang yang ditemukan di Candi Gedong 1 pada tahun 1996 yang kemungkinan digunakan pada periode Yuan Feng kisaran tahun 1078 hingga 1086 Masehi. 7. Ada mata uang yang ditemukan di Candi Gedong 1 pada tahun 1996 kemungkinan digunakan pada periode Shao Sheng pada tahun 1094 hingga 1098 Masehi. Atau kedelapan, ada mata uang dari keselarasan pemerintah yang ditemukan di Candi Gedong 1 pada tahun 1996 kemungkinan digunakan pada periode Cheng Hong kisaran 1111 hingga 1118 Masehi. Ini adalah benda-benda peninggalan yang terbuat dari batu. Benda ini belum diketahui namanya, namun salah satu mirip dengan mangkuk. Dari museum kita berjalan menuju kawasan percandian. Oke, yang pertama kita mengunjungi Candi Gumpung. Gumpung ini dilakukan pembugaran pada tahun 1978 oleh Sukpomo. Ini awalnya berupa gundukan tanah, kemudian dilakukan pengupasan hingga batu bata terakhir. Permukaan tanah terdapat fondasi batu bata, yang di dalamnya terdapat 10 batu bata. Bata terakhir ditemukan 18 lubang. Nah, di dalam lubang ini terdapat cepuk emas, mutiara, dan manuskrip. Ini bertuliskan tulisan Melayu kuno atau Sangskreta yang berisi mantra digunakan sebagai penguat bangunan. Ini adalah beberapa gambar candi dari kejauhan dan candi tampak dekat. Biasanya di depan pintu masuk candi terdapat makara atau hewan campuran metodologi seperti kambing, naga, gajah, ular, dan hewan lainnya. Di Candi Gumpung ini terdapat satu makara. Makara ini menyimbolkan ketika kita akan memasuki sebuah komplek atau ruangan dalam diri kita pasti memiliki amarah. Nah, apabila kita ingin memasuki ruangan tersebut, maka kita harus menghilangkan atau meninggalkan amarah tersebut di luar, sehingga ketika kita masuk, diri kita bersih. Untuk gambar yang satu ini, tour guide sedang menjelaskan bangunan candi di bawah permukaan tanah. Tour guide-nya ngapain ya? Kok ditunjuk gitu sih? Kira-kira ngapain ya? Oh, kalau nggak kita dengar penjelasan yang berikut ini.
belakang. Dulu mereka lebih canggih dari kita sekarang. Jadi sekarang kita ini belajar dari yang sudah-sudah ya. Yuhu, kita lanjut ke candi berikutnya. Ini adalah Candi Tinggi. Candi Tinggi memiliki keunikan sendiri, yaitu memiliki dua stupa. Stupa Buddha dan stupa Hindu. Bentar. Ini foto yang aku ambil ketika tour guide-nya baru jelasin. Maaf ya bang. Candi Tinggi ini dipagar dikarenakan untuk menjaga keutuhan cagar budaya ini sendiri. Karena dahulunya pada saat perayaan hari besar, banyak pengunjung yang menaiki candi ini, sehingga bangunannya banyak mengalami perubahan. Terdapat beberapa candi yang memiliki gerbang menghadap ke timur, sebagaimana ajaran pada zaman dahulu, yakni setelah kematian ada kehidupan kembali atau reinkarnasi. Layaknya matahari, terbit dari timur, tenggelam ke barat, lalu kembali lagi terbit dari timur. Berikut adalah candi yang telah dilakukan pembugaran. Dilakukan oleh Balai Pengelola Cagar Budaya yang terdiri dari beberapa tenaga ahli, meliputi tenaga sipil, arkeologi, geologi, dan ahli lainnya. Melakukan pengumpasan dengan tenaga lokal dari berbagai sudut. Batu yang keluar akan dipasang kembali dengan sistem perlekatan. Jika terdapat batu bata yang sudah hancur, maka akan dilakukan kembali perbaikan dengan menggunakan campuran lumpur ditambah dengan pecahan batu yang lain. Kemudian pada bagian bawah diberikan lapisan semen tipis sebagai penguat. Dikarenakan penjelajahan candi sudah selesai, maka waktunya kita untuk makan siang. Kali ini makan siang berada di tepian danau atau kolam di kawasan percandian. Di tepian danau ini terlihat sangat tenang, asri, dan udaranya sangat segar. Ini adalah penampakan danau atau kolam secara keseluruhan. Oke, kita berjalan lagi mengelilingi candi dan kita tiba di Candi Kedaton. Candi Kedaton merupakan kawasan candi yang paling luas. Di Kedaton ini lokasinya agak jauh dan terpisah dari Candi Kumpung dan Candi Tinggi. Ini adalah suasana dan keadaan di Candi Kedaton. Kedaton tampak sepi karena tidak banyak wisatawan yang mengetahui candi ini. Nah, ini adalah dokumentasi dari kelompok duo dari Candi Tinggi, Candi Kumpung, dan Candi Kedaton. Keseruan hari ini Modul Nusantara di Candi Muara Jambi. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.